Hai semua, assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube Najwa Mar. Di video kali ini saya akan membuat cooker. Di antara bahan-bahannya sudah saya persiapkan ini ya teman-teman. Nanti akan saya tulis di deskripsi. Langsung aja kita ke membuatnya. Siapkan butter dan blue band sebanyak 370 gram. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Kemudian kita masukkan gula sebanyak, saya pakai 150 gram ya teman-teman. Kemudian 1 saset vanili. Dan ini akan saya mixer selama kurang lebih 1,5 menit aja ya. Sampai si blue band dan butter sama gula halusnya ini begitu lembut, tapi nggak sampai mengembang ya, supaya kuenya tidak melebar. Bagaimana cuaca hari ini di tempat teman-teman? Kalau di tempatku di Jawa ini lagi mendung ya, mau hujan. Tadinya sih panas, tapi sekarang mendung banget. Tahu-tahu udah gelap aja. Cuaca sekarang tidak bisa ditebak ya teman-teman. Pagi panas, siangnya udah gelap aja dan tiba-tiba turun hujan. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ya teman-teman. Semoga ibadah puasanya lancar, sampai sore tidak ada halangan dan selalu diberikan kesehatan dimanapun berada, serta selalu dilancarkan rezekinya, amin. Dan ini saya mixernya sudah lembut ya teman-teman. Saya masukkan 2 butir kuning telur, lalu dimixer sampai tercampur merata aja, sebentar aja. Nah ini menurutku udah cukup ya, udah lembut. Dan akan saya hentikan untuk mixernya, dan mixernya tidak dipakai lagi. Lalu di tempat lain saya sudah persiapkan setengah kilo tepung segitiga biru, karena seadanya tepung segitiga biru, dan saya tambahkan 30 gram tepung maizena, 1 bungkus susu Denko, dan ini akan diaduk sampai tercampur merata juga ya. Aduk santai, yang penting sampai tercampur merata ya teman-teman. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel YouTube Najwa Mar, saya ucapkan salam kenal. Mohon bantu dukung channel YouTube Najwa untuk di like, di komen, di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Oke teman-teman, setelah bahan keringnya sudah tercampur merata, kita satukan di adonan di butter dan blue band tadi ya teman-teman. Ini aku menggunakan spatula terlebih dahulu untuk mengaduknya. Dan ini juga diaduknya santai, perlahan sampai tercampur ya, sampai membentuk adonan nanti kalis, lembut dan enak dipulung. Kita masukkan tepungnya juga secara bertahap ya teman-teman, supaya memastikan nanti untuk si adonan kue keringnya ini benar-benar kalis dan pas, mudah dibentuknya. Nah di sini aku akan lanjut adon pakai tangan aja ya teman-teman. Ini sambil kayak diaur-aur gitu ya teman-teman ngaduknya. Jangan terlalu ditekan banget. Jadi asal sampai tercampur aja, supaya nanti hasil kuenya itu renyah dan enak. Nah ini menurutku adonan kue keringnya atau kue nastar ini sudah enak dipulung ya. Ini kita cetak menggunakan sendok takar, ini sebanyak 7 gram ya teman-teman. Tapi kalau diisi nanti itu beda ya teman-teman, caranya dengan seperti ini aja. Dicetak dengan sendok takar, ulangi semua hingga selesai. Nah ini aku udah cetak dengan sendok takar semua, ini sebanyak ini. Ini aku gunakan tepungnya tadi setengah kilo ya teman-teman. Nah ini biar enggak kena debu atau enggak kena angin, jadi sambil ditutupin seperti sambil kita akan membuat bulatan nastar ya. Caranya ambil 1 adonan nastar, lalu isi dengan selai nanas menggunakan tusuk sate seperti ini, lalu kita bulat-bulatkan. Usahakan sampai bulatannya itu mulus ya teman-teman. Nah kita timbang ini sebanyak, kalau sudah diisi jadi 10 gram ya.
Jadi untuk selainya ini seberat 3 gram, kalau untuk adonannya itu 7 gram. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Nah, lakukan lagi, isi selai nanas. Lalu di sini saya sudah persiapkan loyang, dan sebelumnya tadi saya sudah panaskan oven ya selama 5 menit dengan api besar. Kemudian saya kecilkan api kompornya dan lalu saya panggang si kue nastarnya. Sambil memanggang, ini aku untuk kuning telurnya siapkan ya, 2 kuning telur ditambah setengah susu kental manis. Gak pakai juga gak apa-apa ya teman-teman, 1-2 tetes pewarna kuning telur, atau ini saya pakainya kuning muda. Nah, ini udah setengah matang, saya angkat, saya diamkan sampai hangat kuku. Jangan diolesin terlebih dahulu supaya nanti kue nastarnya nggak retak ya. Nah, ini menurutku sudah hangat kuku, cenderung dingin gitu, nggak panas, jadi kita olesi si kuning telurnya. Oles-oles sampai merata ya teman-teman, biar hasil kue nastarnya ini bagus. Lakukan, ulangi sampai semuanya ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita panggang kembali selama boleh 10 menit atau 15 menit tergantung oven atau api kompor masing-masing ya. Ini sebagian aku bikin nastarnya yang ada tangkainya atau dari cengkeh. Dan ini dia hasilnya teman-teman, aku percepat aja ya supaya tidak penasaran. Dan ini hasilnya setengah kilo tepung terigu menghasilkan 4 toples lebih dengan nastar yang glowing dan dengan topping tangkai cengkeh. Karena menurutku nastar topping cengkeh ini rasanya khas ya teman-teman. Bagi pecinta nastar nggak mau ketinggalan, ini legend banget, topping cengkeh ini akan ada rasa khas dari nastarnya itu sendiri. Dan ini asli enak banget teman-teman. Ini sorenya sudah saya cobain dan ngeprul serta lembut, pokoknya ini enak. Terima kasih sudah menonton videonya hingga selesai. Wassalamualaikum.